Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Shadaqallahu alazim. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali untuk kegiatan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian pada subuh. Pagi ini kita bahas tentang hukum berbusana warna merah. Para jamaah, di bulan Agustus ini negeri kita banyak diwarnai warna merah, merah putih terutama ya. Nah, salah satunya adalah yang kita lihat di gambar ini, dan banyak yang model begini ini. Yang kita tanyakan adalah, bolehkah menggunakan baju berwarna merah? Bolehkah menggunakan topi warna merah? Bolehkah menggunakan sarung warna merah? Bolehkah menggelar karpet warna merah? Nah, kira-kira begitu pertanyaan. Kita akan diskusikan dengan para ulama. Nanti kita tampilkan pendapat para ulama. Kemudian bagaimana menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah. Gambarnya mau tak utuhkan, tidak bisa rupanya. Ada gangguan. Saya coba lagi ya, bisa apa enggak? Ah, enggak bisa. Ada gangguan yang saya tidak tahu cara. Kembali lagi yang tadi aja. Nah, para jamaah, setelah kita lacak dari sejumlah kitab yang terkenal di dunia ini, maka ternyata memang ada perbedaan pendapat. Jadi para jamaah, kalau kita bahas fikih, kalau kemudian ketemu beda pendapat, itulah namanya fikih. Artinya kita membahas dari banyak sisi, banyak komentar para ulama tentang sesuatu. Sebab fikih itu kan produk ulama. Qurannya yaitu, hadisnya yaitu, tetapi pemahaman bisa berbeda-beda. Nanti akan saya tampakkan berapa macam pendapat tentang ini. Nah, paling tidak ada dua pendapat secara umum. Satu pendapat yang melarang, dan ada pendapat yang membolehkan. Ini gambar umum saja. Ya. Mengapa kok ada yang melarang dan ada yang membolehkan? Karena memang ditemukan ada hadis yang melarang. Mengapa membolehkan? Karena ada hadis yang membolehkan. Nah, gitu. Kita berusaha untuk yang komprehensif. Komprehensif artinya selengkap mungkin.
hadis membahas tentang ini. Ditemukanlah dua tadi itu. Ada hadis yang melarang, ada hadis yang membolehkan. Nah, bagaimana ulama menyikapi hadis yang seperti itu? Dan terakhir, bagaimana tarjih Muhammadiyah. Nah, yang pertama akan saya tampilkan hadis-hadis yang melarang berbusana merah. Pertama, hadis sahih riwayat Al-Bukhari dari Al-Bara bin Azib. Nah, saya bacakan. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma yaqul, Al-Bara bin Azib sahabat Nabi yaqulu berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang kami, kaum laki-laki, ansab'in, 7 perkara. An khatamil zahab, pertama menggunakan cincin emas, atau qala halqatil zahab, atau kalung emas. Wanil harir, dan juga dari sutra. Wal istabrok, juga sutra dengan jenis lain. Wadibaj, sutra-sutra juga yang lain. Wal mitharah al-hamra, dan mithara itu semacam bantalan untuk diduduki yang biasanya diletakkan di unta dan kuda, pelana ya. Al-hamra, yang warna merah. Nah, ditemukan di sini. Tidak boleh pakai bantalan warna merah yang dipakai duduk di atas unta atau kuda. Wal qasi, dan juga qasi, wa anatul fiddah, dan bejana-bejana semacam gelas, piring yang bahannya dari perak. Ini. Jadi tadi ada istilah istabrok, itu kain sutra yang tebal, dibaj semacam kain sutra, mithar hamra, semacam bantal warna merah yang diletakkan pada pelana kuda atau unta. Kalau qasi, sejenis kain sutra campuran. Yang kita garis bawah sini adalah yang merah itu, mithar hamra, jadi bantal warna merah yang diletakkan pada pelana kuda atau unta. Nah, ini batasan yang dilarang oleh Nabi. Hadis sahih Al-Bukhari. Yang kedua, hadis Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr. An Abdullah bin Amr qala, Abdullah bin Amr berkata, marra awan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Suatu ketika ada seseorang lewat di hadapan Nabi. Alaihi thawbani, orang itu yang lewat di hadapan Nabi itu sedang menggunakan 2 helai kain yang berwarna ahmaron, merah. Fasallam alaihi, kemudian orang tadi mengucapkan salam kepada Nabi. Falam yarud, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi. Saat itu Nabi tidak menjawab sahabat yang mengucap salam. Sahabat itu sedang berpakaian warna merah. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, tapi hadis ini dinilai lemah, dhaif. Hadis ini dhaif, kata Albani. Yang ketiga, an Rafi' bin Yazid Ats-Tsaqafi, Rafi' bin Yazid Ats-Tsaqafi an Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, anna syaitana, sesungguhnya setan itu yuhibbul khumrata, suka warna merah. Setan itu suka warna merah. Fayakum wal khumrah, maka oleh kalian jauhilah warna merah itu. Wa kullu thawbin dhi syuhra, dan juga pakaian yang mencolok ya. Hadis ini riwayat At-Tabrani dalam Al-Mujam' Al-Awsat, juga Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman. Kata Syekh Albani, hadis ini sangat lemah. Kalau tadi lemah, ini sangat lemah. Yang keempat, hadis riwayat At-Tabrani dari Imran bin Husain. An Imran bin Husain qala,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Ibnu Husain, Nabi bersabda, iyyakum wal khumrata, jauhilah olehmu warna merah, fa innaha ahabu zinati ila syaiton, karena warna merah itu merupakan hiasan yang paling disukai oleh setan. Nah, hadis ini juga lemah, dhaif. Kalau yang dibaca hadis seperti ini, ya maka orang tidak akan berani pakai baju warna merah. Baju warna merah itu kesukaan setan. Hanya saja hadis ini lemah, gitu. Yang kelima, 5 saja ya. Ini yang terakhir untuk yang melarang. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih ini. Dari Abdullah bin Amr bin As. Qala, dia berkata, qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya thawban. Suatu ketika Nabi melihat saya thawbaini, menggunakan pakaian dengan 2 potong kain, musfaraini, yang tercelup usfur. Usfur itu zat pewarna merah. Mungkin venter ya di sini ya. Jadi baju yang diventer warna merah. Faqala, maka Nabi mengatakan, inna hadzi min thiyabil kufar. Pakaian yang model begini ini biasa dipakai orang kafir. Fala talbasha, maka kamu jangan pakai pakaian yang begini ini, yang warna merah. Kalau ini hadis sahih riwayat Muslim. Nah, jadi paling tidak pagi ini kita tampilkan 5 hadis, isinya adalah melarang untuk menggunakan yang warna merah. Hadis pertama tadi Bukhari menyebut bantalan yang warna merah. Hadis kedua, 3, 4 semuanya lemah, jadi nggak kita pakai. Yang kelima, sahih riwayat Muslim, yang menyatakan bahwa pakaian yang warna merah yang seperti ini, yang tercelup oleh usfur tadi, zat pewarna merah ini adalah pakaian orang kafir, maka jangan dipakai. Ini hadisnya sahih. Nah, jadi kalau misalnya ada orang belajar hadis, baca itu saja lalu berhenti, maka kesimpulannya akan mengatakan haram menggunakan baju atau kerudung atau celana atau apalagi selendang yang berwarna merah. Nah, sekarang mari kita baca hadis yang membolehkan. Nah, ini nanti kita akan tercengang itu. Ya. Kebanyakan kita tidak tahu hadis yang ini. Pertama, hadis riwayat Abu Dawud dari Hilal bin Amir an-Nabi, dari bapaknya, qala, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina. Aku pernah melihat Rasulullah berada di Mina. Bagi jamaah yang pernah ke Mekah, apalagi yang pernah haji, maka pasti ya, karena itu bagian dari wajib haji ke Mina itu. Masih ingat ya, ketika musim haji di Mina itu, bagi orang yang suka sunnah termasuk Muhammadiyah Sidoarjo, maka hajinya akan dimampirkan ke Mina dulu pada tanggal 8 Zulhijjah. Kalau yang lain itu tidak ikut amalan itu sunnah Nabi, tidak wajib ya. Jadi andai kan nggak ke situ, nggak mengganggu ibadah hajinya, tapi tentu saja kurang nilainya, itu sunnah Nabi. Itu Mina. Jadi pada tanggal 8 kita disunahkan ke Mina dulu 1 hari. Dalam 1 hari itu ibadahnya dicontohkan Nabi, zuhurnya hanya 2 rakaat tanpa dijamak. Zuhurnya 2 rakaat berhenti, nanti asar tiba 2 rakaat lagi asar, waktunya maghrib tetap 3, nanti pas isya datang 2 rakaat,
subuh 2 rakaat. Jadi 5 waktu di Mina itu baru tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, dari Mina menuju ke Arafah. Sampai di Arafah, kemudian 1 hari di situ, tanggal 9 sampai sore. Nah, ketika zuhur asar di situ jamak dan qashar sekaligus. Ketika di Arafah, jamak dan qashar dengan jamak takdim dilakukan di waktu zuhur. 2 rakaat untuk zuhur, 2 rakaat untuk asar. Nah, itu pertanda dimulai wukufnya di situ sampai maghrib. Nah, begitu maghrib telah tiba waktunya maghrib, tidak usah sholat maghrib di situ. Tapi tidak wajib ya. Jadi sunnahnya sholat maghrib itu nanti di Musdalifah. Jadi habis maghrib itu lalu berangkat ke Musdalifah. Nah, di Musdalifah nanti sholat maghrib dan isya jamak qashar di situ. Semalam tinggal di Musdalifah, kemudian paginya ke Mina lagi yang tadi itu. Nah, bagi jamaah yang program tarwiyah, tas-tasnya tadi, tas tenteng itu ditinggal di Mina, ya. Kemudian berangkat ke Arafah, enteng nggak bawa macam-macam, nanti kembali ke Mina lagi pada tanggal 10, 11, 12, 13, 3 atau 4 hari. Nah, kita kembali ke Mina di sini. Nah, kata Hilal bin Amir, bapaknya menceritakan, aku pernah melihat Rasulullah di Mina waktu itu. Yahtubu sedang berkhutbah. Jadi bisa saja, ini nggak diceritakan lengkapnya ya. Ini suasana haji. Bisa saja suasana haji. Dan perlu kita ketahui bahwa Nabi itu haji hanya sekali seumur hidup. Nabi. Kalau sahabat mungkin berkali-kali ya, yang usianya panjang. Nabi hanya 1 kali. Karena itu maka juga ada hukum haji itu wajib sekali seumur hidup. Ya. Nah, sahabat ini cerita, aku pernah melihat Nabi ketika berada di Mina sedang berkhutbah. Kata-kata khutbah ini bisa berarti memberikan tausiah, memberikan ceramah. Saya ini sedang berkhutbah juga sekarang ini. Khutbah. Namanya juga khutbah. Nah, ketika itu Nabi berkhutbah ala barutin di atas kendaraan birol. Antara kuda dengan yang agak kecil lagi itu. Ya, jadi lebih kecil dari kuda. Nah, ketika beliau berkhutbah di atas kuda tadi itu, mengapa kok di atas kuda? Mungkin gitu ya. Mungkin kita bisa menduga bahwa sahabat itu banyak, sehingga ketika berada di kuda itu akan terlihat oleh sahabat dari agak jauh. Kalau sama-sama seperti saya ini kan duduk di kursi sendirian ini. Ini kira-kira posisinya Nabi saat itu kayak gini nih. Jadi berada lebih atas sehingga yang lain mudah melihat. Tujuannya supaya lebih mendapatkan perhatian. Ketika itu para jamaah Nabi memberikan tausiah berada di atas kendaraan itu wa alai burdun ahmar. Ini yang menarik. Saat Nabi sedang menggunakan selendang warna merah. Nabi menggunakan selendang warna merah. Wa aliyan dan Ali amamahu, Ali berada di depan Nabi, yu'aturanhu, memberikan penegasan kalimat yang mungkin ada yang kurang jelas. Ali melanjutkan kalimatnya atau mengeraskan bacaannya sehingga sahabat yang agak jauh terdengar. Hadis ini adalah hadis Abu Dawud dan kata Syekh Al-Albani hadis ini sahih. Jadi Nabi pernah menggunakan selendang warna merah. Nabi sendiri pakai warna merah. Ya, hadisnya sahih. Hadis kedua, hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, ini jelas sahih ya, Bukhari. An Abi Ishaq, dari Abu Ishaq, Sami'a Al-Bara, mendengarkan Al-Bara radhiyallahu anhu yaqulu, Al-Bara berkata, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam marbu'an, orangnya tinggi sedang.
atau ideal. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Itu Nabi orangnya. Yang tinggi itu kan yang jangkung itu ya, tidak begitu Nabi. Pendek juga tidak. Jadi sedang. Tapi sedangnya orang Arab dia berapa ya? Itu yang sedangnya orang Indonesia. Orang Arab kan agak tinggi-tinggi ya. Nah, kata Al-Bara, waqad ra'aitu, aku melihat Nabi saat itu fi hullatin hamra, sedang berpakaian warna merah. Nabi berpakaian warna merah. Kalau yang pertama tadi kan selendangnya aja, ini pakaiannya. Nah, ketika Nabi pakai warna merah itu, ma ra'aitu syai'an ahsanu, aku belum pernah melihat orang yang paling ganteng selain Nabi ketika menggunakan busana warna merah. Aku belum pernah melihat orang yang sekeren itu. Mungkin bahasa lainnya keren, pokoknya indah lah. Apa bahasa lainnya ini? Keren banget ketika Nabi menggunakan warna merah itu. Menarik. Ya gitu. Nggak tahu hadisnya kok begitu ceritanya ya. Dan ini menggambarkan betapa cocoknya saat itu ya Nabi menggunakan busana warna merah. Ini dijelaskan dalam suasana yang nggak jelas, suasana apa gitu ya diterangkan. Pokoknya pernah Nabi busana warna merah. Hadis ini riwayat Al-Bukhari. Kesahihannya nyaris disepakati para ulama ya. Kemudian hadis yang ketiga adalah riwayat At-Tirmidzi dan Al-Bara lagi. Qala, dia berkata, ma ra'aitu min dhillimmatin fi hullatin hamra ahsan bin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hampir sama dengan tadi, hanya riwayat Tirmidzi, kata Bara, aku belum pernah melihat ya seseorang yang ketika menggunakan baju warna merah yang begitu keren, yang begitu tampan, ya, begitu cakep, yang melebihi Rasulullah. Belum pernah. Jadi Rasulullah itu tampak begitu keren, nampak begitu cakep lah ya, bahasa sekalanya cakep banget gitu ketika menggunakan busana warna merah. Hadis ini hasan sahih, kata At-Tirmidzi. Jadi kalau ada hasan itu sudah boleh dijadikan dalil untuk sebuah hukum. Yang keempat para jamaah, hadis Al-Bukhari dan Muslim. Wah, ini yang paling sahih ya, karena sudah Bukhari, Muslim lagi. Jadi Muslim saja sahih, Bukhari saja sahih, ini Bukhari Muslim saya mau meriwayatkan, inilah semakin kuat kesahihannya. Apa katanya? Abu Juhaifah menceritakan, ra'aitu Bilal, aku pernah melihat Bilal. Masih kita ingat ya, Bilal adalah bagian orang yang bertugas azan ya pada zaman Nabi. Aku pernah melihat Bilal akhraja anazatan, ya waktu itu keluar dengan membawa tongkat kecil, farokazaha. Kemudian tongkat kecil diletakkan di depan, tongkat kecil. Nah sekarang gambarkan ini di tanah lapang, mungkin juga di Mina tadi itu, mungkin ceritanya masih di Mina, tapi nggak dijelaskan ini. Jadi di Mina, tanah lapang, kemudian siapa ini? Bilal menancapkan tongkat, wa kharaja Rasulullah, Nabi keluar dari kemahnya. Ya kan, jadi ini suasana kira-kira di Mina. Hanya bedanya zaman sekarang, kalau sekarang kan kemahnya kan permanen ya, dulu enggak. Dulu kira-kira seperti 5, 7, 10 tahun yang di Arafah kan nggak ada yang permanen, tapi sekarang juga mulai ada semi permanen. Nah para jamaah, ketika Nabi keluar, Nabi mendekat tongkat yang ditancap tadi itu. Misalnya tongkat di sini, maka Nabi di sini. Ternyata itu untuk semacam sutra ketika mau sholat, batasannya. Musammiran,
Ketika Nabi keluar dari kemahnya tadi itu, fi khulatin hamra, sedang berpakaian warna merah. Nah, ini sedang berpakaian warna merah. Musammiran, kemudian dijinjing sarungnya ya, agak dikit ke atas, mungkin di atas mata kaki. Fasolat, kemudian beliau sholat ilal anazah, menghadap tadi tongkat itu sebagai sutra tadi itu, bin nasi rakaataini. Jadi beliau menjadi imam sholat bagi orang-orang para jamaah. Waktu itu sholatnya 2 rakaat. Nah, ini jadi kira-kira pas banget kalau misalnya sholat zuhur yang 2 rakaat tadi kan, asar yang 2 rakaat tadi. Tapi di hadis ini nggak disebutkan sholat apa, nggak disebutkan. Hanya sholat 2 rakaat, Nabi jadi imam, di depan Nabi, imam itu ada tongkat yang tadi oleh Bilal ditancapkan, kemudian para jamaah, sahabat berada di belakang. Sholatnya 2 rakaat. Apa maksudnya? Nabi pernah ngimami sholat menggunakan baju warna merah. Itu. Bukan hanya suasana lain, ini sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Enggak ada yang lebih kuat dari ini. Jadi Nabi pernah sholat, dan ketika sholat itu sedang menggunakan busana warna merah. Kemudian para sahabat bermakmum di belakangnya. Yang terakhir untuk hadis yang membolehkan, hadis Al-Baihaqi ya, At-Tabrani dan lain-lain, ini kurang ditulis lengkapnya ya. Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas sekolah, dia berkata, karena Rasulullah Nabi itu pernah yalbasu, menggunakan pakaian yaumul id, pada suasana id, burdatan hamra, dengan memakai jubah warna merah. Salat id menggunakan jubah warna merah. Tadi sholat biasa warna merah. Kemudian dalam suasana memberikan tausiah pakai warna merah. Kebetulan yang kita kumpulkan ini tentang Nabi menggunakan busana warna merah. Bukan berarti Nabi selalu berwarna merah pakaiannya. Kebetulan, karena kita sedang membahas apakah boleh pakai warna merah itu. Ternyata di hadis ini, Nabi dalam beberapa kesempatan, ini mungkin bahasa yang indah ya, beberapa kesempatan Nabi menggunakan busana warna merah. Nah, yang pertama tadi memberikan tausiah pakai selendang warna merah. Ya. Nabi ketika dalam suasana yang umum sekali menggunakan warna merah yang tampak begitu keren, begitu cakep, kata sahabatnya mementari penampilan Nabi itu. Nabi juga pernah menggunakan warna merah ketika ngimami sholat. Dan yang terakhir ini, Nabi menggunakan warna merah ketika suasana hari raya. Mungkin ketika sholatnya atau ketika apa, pokoknya ini. Kita bisa bayangkan, semua hadis sahih 5 ini. Tapi kan ada hadis yang melarang tadi itu. Yang kelima, riwayat Muslim. Katanya, ini pakaian orang kafir. Jangan dipakai, kan gitu. Jadi ada hadis yang bertentangan. Para jamaah, berdasarkan paparan hadis-hadis tersebut, tadi ada 5 yang melarang, 5 yang bolehkan. 5 yang melarang tadi itu, yang 3 lemah, yang 2 sahih. Kalau yang 5 yang membolehkan, semuanya sahih, minimal hasan. Nah, karena ada hadis yang seperti ini, wajar kalau seseorang, termasuk ulama, ikut bingung. Terus bagaimana kita menetapkan hukumnya? Ya kan? Di satu sisi tadi dilarang keras, falat al-basa, jangan pakai seperti ini. Kata Nabi, hadis Muslim. Nah, para jamaah,
Biar kita tidak ikut bingung, mari kita ikuti pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, setelah diteliti pendapat ulama-ulama sebelumnya, akhirnya ditemukan ada 7 pendapat. Loh, para jamaah. Kalau berhenti di situ, kita ikut bingung lagi. Sampai 7 pendapat. Jadi menggunakan busana warna merah itu ada 7 pendapat. Nah, sebelum ke sana para jamaah, saya perkenalkan siapa Ibnu Hajar Al-Asqalani itu. Beliau adalah ulama yang hidup dari kita ini sekitar 700 tahun lalu. 700 tahun lalu. Dan beliau hidup 700 tahun setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi di tengah-tengah, setelah 700 tahun kehidupan Nabi, lahirlah tokoh Ibnu Hajar ini. Kemudian setelah beliau lahir, sekarang kita hidup di 700 tahun kemudiannya. Jadi kita ini kan sekitar 15 abad ya, di musim atau di zaman Islam ini. Nah, kata Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, ditemukan ada 7 pendapat ulama tentang hukum berbusana warna merah. Sampai jam berapa ini, Pak? Sampai suluk ya? Baik. Suluknya kan jam 36 ya? Atau sekitar itulah ya? Baik. Saya harus tahu tradisi di mana. Baik. Nah, kata beliau, Ibnu Hajar, beliau nulis di kitabnya yang namanya Fathul Bari itu, ada 7 pendapat. Apa 7 pendapat itu? Yang pertama, mengatakan bahwa menggunakan busana warna merah itu enggak apa-apa, boleh saja, mutlak. Enggak ada batasan apapun. Pendapat pertama. Pendapat ini didukung oleh para sahabat Nabi seperti Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Abdullah bin Ja'far, Al-Bara, dan beberapa sahabat lain. Ini ditulis oleh Ibnu Hajar. Dari kalangan ulama tabi'in, diantaranya Sa'id bin Al-Musayyab, An-Nakhai, Asy-Sya'bi, Abu Kilabah, Abu Wail, dan beberapa ulama tabi'in yang lain. Jadi kayaknya kalau soal sekilas, mayoritas ulama berpendapat yang pertama ini. Nggak ada masalah dengan warna merah itu. Maksudnya sama saja pakai warna hitam, seperti warna hijau, warna kuning, warna yang lain-lain. Nggak ada masalah. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, kebalikannya. 180 derajat. Melarang secara mutlak. Pokoknya tidak boleh. Ojo menggunakan pakaian warna merah. Apapun, mau kerudung, mau baju atasan, mau baju bawahan, tidak boleh. Nah, sayangnya Ibnu Hajar nggak menyebutkan siapa ulama yang berpendapat begini ini. Hanya belum mengatakan ada, pokoknya yang berpendapat kayak begini itu ada gitu. Nah, yang ketiga, hukumnya makruh. Nah, makruh udah menurun tadi ya, yang dari haram menjadi makruh. Nah, tapi dikatakan makruh kalau pakaiannya itu warna merahnya membara, menyala, atau menyilaukan. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi bukan sembarang warna merah. Kalau warna merah mateng, agak gelap, itu apa maron misalnya, mungkin nggak apa-apa menurut ini ya. Tapi warna merah yang menyala, yang menyilaukan, yang menyolok, kira-kira begitu. Itu makruh, nggak sampai haram. Kata kelompok kedua ini. Ini dinukil dari pendapat ulama tabi'in atau Tawus dan Mujahid. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pendapat keempat, makruh juga untuk semua kain berwarna merah jika, jadi merah apapun merahnya, menyolok bukan menyolok, tapi kalau menggunakan pakaian warna merah itu dia dengan maksud untuk ben ketok dewe, ben ya ingin populer lah, ingin popularitas intinya itu. Jadi ada motif seperti itu. Nah, pendapat ini dimunculkan oleh sahabat Nabi bernama Ibnu Abbas
dan kalangan tabi'in, ulama bernama Imam Malik. Ini disebutkan beberapa ulama yang menyatakan pendapatnya. Jadi yang ketiga tadi makruh, keempat juga makruh. Yang kelima, dibolehkan jika dicelup dengan warna merah saat berupa kain. Jadi kalau warna merah itu dicelupnya ketika masih berupa kain, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah jadi baju, nggak boleh. Nah, itu dipilih oleh Al-Khattabi, ulama berapa gitu. Mungkin kita bingung ya, kok macam-macam begini ya. Tapi kita husnudzon saja sama ulama bahwa mereka itu hati-hati ya. Jadi mereka sudah merenungkan, saya kira mereka nggak sembarangan ya. Walaupun hasilnya pendapatnya kayak begini, mereka nggak sembarangan. Mereka sudah berhati-hati. Itulah ijtihad yang mereka keluarkan. Yang keenam, kembali ke larangan, tapi hanya berlaku untuk kain yang dicelup dengan menggunakan bahan usfur. Jadi warna apapun boleh, warna merah apapun boleh, yang nggak boleh warna merah yang berasal dari bahan usfur. Ini di Mekah sama Mekah Madinah, di Arab ya maksudnya. Nggak tahu di sini ada apa enggak, saya juga nggak tahu, nggak mendalami mengenai sejenis mental begini ini ya. Jadi yang dilarang itu apabila celupannya itu dari bahan usfur, itu katanya. Ini berarti kan saklek apa adanya hadis tadi itu, muasfarain. Nah, Nabi pas menemui Abdullah bin As yang menggunakan bahan usfur itu tadi, warna merahnya itu, Nabi katakan tidak boleh begini ini pakai orang kafir, kan gitu katanya. Nah, lalu ulama ini melarang kalau warna merah itu dari bahan usfur. Yang ketujuh, yang terlarang khusus kain yang seluruhnya dicelup dengan usfur. Tadi mungkin nggak seluruhnya ya. Ini yang seluruhnya dicelup dengan usfur. Ya, mungkin kita disuruh menghafal, angel juga 7 pendapat itu ya. Nah, sekarang intinya begini kesimpulannya. Oh, ternyata banyak pendapat mengenai hukum menggunakan busana warna merah ini. Ada 7 tadi. Dari yang boleh sama sekali, ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali, kebalikannya, ada yang mengatakan makruh, 2 macam tadi, yang melarang juga bermacam-macam tadi. Nah, sekarang kita kembali ke Ibnu Hajar Al-Asqalani. Setelah beliau memaparkan 7 pendapat tadi itu, bagaimana kesimpulan beliau? Nah, kan begitu ya. Para jamaah, Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan setelah meneliti pendapat-pendapat yang macam-macam tadi itu, akhirnya beliau mengatakan bahwa larangan-larangan tadi itu ternyata ketika ada tujuan tertentu, ketika ada motif-motif tertentu. Misalnya larangan karena dianggap menyerupai orang kafir. Bisa jadi pada masa itu musim perang, orang-orang kafir suka warna merah seragamnya, nah gitu. Sehingga saat itu umat Islam jangan pakai warna merah. Nanti angel membedakannya yang mana yang kafir, mana yang bukan kafir. Kira-kira begitu. Ini juga kasus semacam ini mirip dengan warna kuning. Nabi pernah melarang warna kuning karena warna kuning adalah warna yang biasa dipakai orang Yahudi pada saat itu. Sedangkan umat Islam tidak boleh menyerupai orang Yahudi. Nah, sekarang di Indonesia kita tanyakan, apakah ada kelompok tertentu dengan warna tertentu? Tidak ada. Tidak ada. Ya, partai warna merah dipakai berapa partai? Televisi juga TV One warna merah. Dan jangan lupa Muhammadiyah juga warna merah. Tapak sucinya. Iya, warna merah ya. Mahasiswanya BNN warna merah. Apa artinya? Warna merah bukan menjadi identitas tertentu, tetapi hanya merupakan pakaian yang dipakai oleh sembarang orang.
Muslim pakai, non Muslim pakai, ya kan? Mukmin pakai, nggak mukmin juga pakai. Itu juga berlaku pada warna lain. Warna hijau juga begitu. Dipakai sembarang orang, artinya tanpa mengatakan, oh ini warnanya dipakai si A, si B. Tidak. Jadi sekarang ini tentang warna-warna busana itu tidak seperti pada masa-masa tertentu yang diberlakukan oleh Nabi. Kata Ibnu Hajar, jadi ketika warna-warna itu menjadi tren salah satu kelompok, dan itu kelompok kafir, ya jangan niru seperti itu. Jadi seandainya trennya itu warna hitam, kita jangan pakai warna hitam. Itu maknanya, bukan zat warna merahnya itu. Yang kedua, katanya pada suatu saat warna merah menjadi tren kebanggaan kaum wanita, sehingga kalau pakai baju merah dianggap menyerupai wanita. Itu juga nggak boleh. Nggak bolehnya bukan karena warna merah, tapi karena tadi menyerupai wanita. Dan juga model-model yang lain ketika itu dianggap melakukan sesuatu yang ya tidak baik, maka warna apapun menjadi tidak boleh. Nah, jadi yang dilarang itu bukan zatnya. Kesimpulannya Ibnu Hajar ini, yang dilarang bukan zatnya. Demikian juga apabila berbusana merah itu karena ingin popularitas, ingin apa tadi, dan kata dewi biar terkenal gitu dengan warna merah tuh, biar orang melihat sopo aku, dan kata dewi, itu juga di situ letak tidak bolehnya itu. Jadi ada karena dianggap menyerupai orang kafir, menyerupai wanita, kemudian ingin popularitas. Berarti larangan menggunakan warna merah di sini, kata Ibnu Hajar, karena motif-motif tertentu tadi. Kalau tidak ditemukan motif-motif itu semua, dia menggunakan baju warna merah karena ya biasa saja, kebetulan kok kan kelihatannya kok bagus gitu, rapi gitu. Maka katanya, maka berbusana merah tidak dilarang. Ini kesimpulan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, dari sini mungkin kita nggak jadi bingung. Kalau baca 7, bingung kita. Beliau sudah menyimpulkan tanpa mengurangi hadis yang melarang, tetap dipakai. Jadi larangan itu tetap kita pahami, tetapi ketika dengan motif-motif tertentu tadi. Pertama, ketika itu dianggap menyerupai orang kafir. Dua, ketika itu dianggap menyerupai wanita. Ketika itu dengan maksud untuk popularitas, misalnya, itu tidak boleh. Nah, kalau pakai biasa, nggak apa-apa. Nah, sekarang kembali ke hadis yang tadi itu. Nabi ceramah pakai baju warna merah, ngimami sholat pakai baju warna merah, kemudian suasana Id juga pakai merah. Apa yang kurang petunjuk ini? Nah, jadi kedua hadis tetap dikompromikan. Ini namanya al-jam'u wa taufiq. Dikumpulkan semua hadis, tapi maksudnya tadi itu. Jadi tanpa membuang hadis yang melarang. Jadi melarang tetap dipakai, tapi maksudnya adalah ketika ada maksud-maksud atau motif-motif tertentu. Nah, sekarang bagaimana Majelis Tarjih Muhammadiyah? Para jamaah Majelis Tarjih Muhammadiyah setelah memperhatikan hadis-hadis yang melarang dan juga hadis-hadis yang membolehkan, kemudian mengkompromikan al-jam' wa taufiq, maka dapat difahami bahwa sebenarnya yang dilarang dalam berbusana merah itu bukanlah zatnya, namun niat atau motif yang keliru di dalam menggunakannya. Nah, sekilas saya perhatikan Tarjih Muhammadiyah mirip dengan pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani, mirip. Wis gak usah rapat-rapat mikir, wis ono sing mendahului. Nah, kalau cocok diambil aja kalau cocok. Itu ceritanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kemudian di Tarjih Muhammadiyah menjelaskan, coba sekarang perhatikan Rasulullah. Nabi itu adalah contoh yang sempurna, teladan yang sempurna, kan begitu kita yakini semua. Termasuk dalam hal berpakaian, itu Nabi bisa kita contoh. Dalam hal warna, ternyata Nabi pernah menggunakan berbagai macam warna.
Nabi pernah pakai warna putih, pernah pakai warna hijau, pernah pakai warna merah tadi, dan pernah pakai warna hitam. Nabi pernah. Jadi masalah warna ini tidak ada masalah, begitu ceritanya. Menurut Tarjih Muhammadiyah nggak ada masalah. Nah, kemudian Muhammadiyah dengan tarjihnya itu mengingatkan, sungguh pun menggunakan berbagai macam warna itu boleh-boleh saja, tetapi Nabi mengingatkan kita warna pakaian yang paling bagus adalah yang warna putih. Nabi itu mengatakan warna putih adalah yang paling bagus, min khairi thiyabikum. Bagusnya pakaian adalah yang warna putih, kata Nabi. Nah, karena itu maka dalam hal yang sangat penting itu Nabi menganjurkan pakai warna putih. Misalnya ketika ada orang meninggal, jenazahnya dikafani warna putih. Sebenarnya nggak apa-apa warna selain putih. Jadi kalau misalnya kita datang ke toko kain cari kain kafan kok habis warna putih, boleh warna yang lain. Warna hitam, warna coklat, nggak ada masalah. Yang penting terbungkus. Yang wajib tuh bungkusnya itu warna putih sunnah, dianjurkan. Jadi selagi masih ada warna putih, pakai warna putih. Demikian juga ketika kita haji umroh, pas suasana ikhram, kita pakai 2 helai kain, dianjurkan warna putih. Itu sunnah. Kalau pas tokonya habis kain ikhramnya yang warna putih, boleh warna yang lain. Boleh. Tidak ada masalah. Ini penting untuk kita pahami sehingga jangan sampai gara-gara nggak menemukan kain putih nggak jadi ikhram. Nah itu. Tapi insya Allah akan tercukupi ya. Selamanya akan tercukupi insya Allah. Jadi beberapa event itu Nabi menganjurkan agar kita suka berwarna putih dalam berpakaian. Nah, kesimpulannya para jamaah, dengan demikian ini saya masih menggunakan kalimat Tarjih Muhammadiyah. Tuntunan dalam berpakaian ialah dilihat pada fungsi dan niatnya dalam berpakaian. Oleh karena itu, ini masih tarjih, maka menggunakan pakaian warna merah bagi laki-laki maupun perempuan dibolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan tata cara berbusana bagi seorang muslim. Para jamaah, walaupun ya misalnya kita pakai baju putih itu kan paling bagus, tapi kalau ketat ya enggak boleh. Ketat ngetok kabeh, laki perempuan enggak boleh kalau ketat ya. Kemudian pakai warna putih, tetapi misalnya bagi wanita tidak sampai menutup aurat, enggak ada artinya juga walaupun warna putih. Jadi yang penting bukan warnanya. Yang pertama yang penting adalah menutup auratnya, kemudian bukan hanya menutup aurat, tapi juga sopan. Menutup aurat tapi ketat kan juga nggak boleh. Ada hadisnya nggak boleh ketat itu. Jadi tutup aurat nomor 1, yang kedua sopan, ya artinya ya longgar ya tanda petik ya. Kemudian tidak mencolok ya warnanya, tapi kalau warna putih kan nggak mencolok ya. Warna putih itu yang paling netral ya. Jadi para jamaah dikatakan di sini menggunakan busana, apakah itu baju, apakah itu sarung, apakah selendang atau jubah warna apapun, termasuk warna merah, dibolehkan sepanjang tetap menjaga kesopanan. Lain para jamaah bisa dibaca di majalah Suara Muhammadiyah edisi 11 tahun 2018. Ini pernah dimuat oleh majalah SM, singkatannya Suara Muhammadiyah. Itulah pendapat Muhammadiyah. Menurut saya pendapat Muhammadiyah ini mirip banget dengan pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mirip. Kebetulan ya kalau pas cocok ya nggak apa-apa diambil, tapi kan diperhatikan hadis dulu, dipelajari demikian rupa baru disimpulkan. Nah kebetulan di sini
pas sesuai dengan pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Demikian para jamaah yang dapat sajikan pada kesempatan ini. Mungkin ada pertanyaan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin harus sepakat bahwa ini mungkin berdasarkan ada Rasulullah yang lebih menekankan dalam satu pada laki-laki, dan juga ada yang menekankan kepada berhubungan dengan pada laki-laki. Kami menekankan kepada berdua yang berkaitan dengan tabarruj, dihias atau menampakkan sesuatu yang tidak bermanfaat dengan membawa atau bersoleh, atau menampakkan busana yang kadang-kadang menjadi perhatian laki-laki. Terus kali misalnya lihat perempuan atau cewek, maka itu menjadi pandangan yang begitu berbeda. Sehingga kami pernah membaca suatu artikel. Besok kemarin buka lagi kita di mana? Kalau paten baju merah itu menjadi suatu kebiasaan dalam suatu daerah, itu boleh saja, boleh saja tak apa. Misalkan contoh bagian itu, misalkan dia mencontohkan di artikel itu di Afrika. Di Afrika itu baju yang tear yang warna merah, merah itu hal yang lumrah dan dilakukan. Tapi kalau di Indonesia, ketika baju merah itu dipakai oleh wanita, merah semua, maka itu menjadi perhatian laki-laki. Dan itu menurut kita dan itu maksudnya itu bagian kita baru. Selama itu ternyata juga kembali juga kalau bagi perempuan itu bagi laki-laki yang melihat itu termasuk terbatas. Itu yang pertama saya tidak bagi. Yang kedua masalah baju hitam juga. Baju hitam dia menjaga kalau baju hitam itu menjadi suatu kewajiban. Misalkan kayak si ahli itu si ahli itu hampir baju hitam dengan harga itu menjadi kewajiban. Begitu ya. Sedangkan bagi kita justru baju hitam itu lebih aman dalam pandangan kita, lebih aman. Nah, kalau misalkan baju hitam itu dipakai dan lihatnya juga meniru daripada itu, maka itu hukumnya menjadi berubah untuk menjadi makruh lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bagus sekali saya kira itu. Jadi intinya kan pakai busana apapun sebenarnya ya, apapun. Kalau tujuannya ingin nyeleneh, satu jelas tidak boleh. Warna apapun, hijau atau kuning atau apa, nyeleneh. Kemudian warna apa yang biasa membuat orang itu terbelalak gitu ya? Mungkin merah. Nah, jika itu terjadi sehingga banyak orang silau melihatnya masuk dalam kategori hadis tadi itu yang yang mencolok ya. Jadi selama warna-warna ini dianggap aman bagi siapapun, yang pakai aman, yang melihat juga aman, tadi kan nggak ada masalah. Saya contohkan perempuan pakai warna merah, tanya Muhammadiyah, EMM, Tapak Suci juga ada perempuan, dan orang tidak silau itu. Warna merahnya kan agak matang ya, nggak ada masalah. Tapi mungkin warna merah-merah tertentu yang nggak tahu apa yang mencolok itu. Pokoknya yang mencolok banget itu yang kembali lagi sebenarnya bukan faktor warna merahnya itu, tapi mencoloknya tadi itu yang buat orang kaget. Warnanya kayak gini misalnya. Apalagi kepada lain jenis itu ya, sehingga menjadi larangan itu karena faktor-faktor tertentu yang membuat orang menjadi tertarik. Nah, tertarik kan kalau berlanjut kan bisa berbahaya. Nah, karena itu maka di Muhammadiyah itu ada yang namanya pakai pendekatan irfani. Pertama, dalam berhukum itu ada 3 pendekatan. Pertama, pendekatan bayani, artinya mana hadisnya, mana Qur'annya, teks Arabnya itu yang mana, ayatnya mana, itu pendekatan bayani. Yang kedua, pendekatan burhani, itu dari sisi sains itu bagaimana. Dari sisi sosiologis tadi itu ya, kalau warna ini membuat orang terperangah untuk kalangan tertentu, ya hindarilah ya.
tabarruj tadi itu, hindarilah. Itu apa namanya, dari sisi psikologis, dari sisi sosiologis kok itu kurang nyaman untuk sebuah pergaulan, kurang nyaman, maka dihindari. Dan sisi irfani itu lebih ke hikmah. Jadi kalau ternyata menggunakan pakaian tertentu itu membuat orang itu merasa lebih nyaman, baik si pemakai maupun lingkungannya, itu bisa dilanjutkan. Tapi jika mengganggu bisa jadi dia sendiri juga terganggu, orang lain juga terganggu, maka itu hendaklah dihindari. Jadi selain ada hadis kayak tadi itu, maka ada pendekatan-pendekatan lain di dalam memahaminya. Maka baik sekali, apakah di Indonesia ini menggunakan warna merah ini menjadi sesuatu yang dianggap sangat mencolok? Itu tergantung urf yang berlaku di masyarakatnya. Saya cenderung, jadi kalau misalnya ya, di Sidoarjo, wah, ojo baju merah, umpamanya gitu loh ya. Maka sebaiknya kita tidak menggunakan baju warna merah untuk kearifan, untuk kebijakan kita. Karena walaupun secara hukum mungkin boleh ya, tapi kan masyarakat nggak senang. Masa kita ingin menghidupkan orang-orang yang nggak suka, kan nggak enak itu. Padahal kita itu sedapat mungkin menebar sesuatu yang menyenangkan bagi siapapun. Ya, dalam hal ini saya kira bagus pendapat itu. Jadi intinya apapun warna sebenarnya, bukan hanya merah, apapun warna. Kalau sekiranya itu bisa mengganggu di adat setempat, hindari. Tapi menurut hemat saya untuk saat ini di Indonesia ini warna merah ya bagi kalangan tertentu memang ada yang nggak nyaman, tetapi bagi kalangan kebanyakan tidak ada masalah. Seperti mobil warna merah misalnya, tidak ada masalah. Tapi saya pernah pas anyar-anyaran saya punya mobil dulu, ya saya akan pakai BRV waktu anyar-anyaran. Teman saya, loh kok warna merah Ustaz? Gitu. Oh berarti orang ini pendapatnya mirip yang tadi itu, minimal makro tadi itu ya. Saya kaget juga itu, oh iya jadi ada yang pendapatnya seperti itu. Seandainya banyak orang mengatakan begitu, lebih baik kita ganti saja warnanya. Sekarang saya ganti warna hitam. Begitu. Jadi saya setuju Ustaz seperti itu pendapat. Jadi untuk kearifan saya kira baik dan untuk keamanan serta keselamatan bagi pemakai, terutama ibu-ibu harus lebih hati-hati tentang busana ini. Terima kasih. Ada lagi, monggo Bapak. Dari beberapa hadis tadi disampaikan bahwa ada batasan, kalau nggak salah, bahwa dengan warna merah sah saja. Yang warna merah bahwa Nabi itu kelihatan ganteng dan tidak ada yang lebih Ganteng. ya, ini artinya warna merah itu mungkin buat orangnya dari situ kayaknya juga yang membolehkan ya mengatakan itu. Jadi ini apakah tidak masuk dalam situasi tertentu tadi bahwa dengan merah dan dari tidak ganteng pun nggak apa-apa. Karena yang melihat itu ada dua orang. Itu yang pertama. Yang kedua, warna merah itu kan sebenarnya itu adalah spektrum. Macam-macam dari merah ke hitam, merah yang menyala, merah yang paling merah lah. Itu kan katanya merah Ferrari. Nah, tapi ada yang melarang bahwa merahnya pokoknya kalau tidak dari kurvum tidak apa-apa. Nah, apakah kurvum itulah yang menyebabkan merah Ferrari tadi? Bata, marun. Kalau marun kan kalem-kalem aja. Yeah. Ketika ketemu merah Ferrari seperti overpoint itu, atau ada hubungannya dengan itu? Oren itu Pak. Jadi merah, ya? Merah ke oren ya. Itu kira-kira Ustaz ya. Apakah merahnya itu adakah hadis yang juga merah yang mana itu? Terima kasih.
Ya, kalau kita membaca beberapa hadis tadi, tidak ada yang yang begitu jelas tentang merah yang seperti apa. Tetapi ada ulama, gitu masalahnya, ulama ya, yang tertarik memperhatikan, oh ya, warna merah yang bahannya dari usfur itu. Itu sebagian saja, nggak semua ulama itu. Jadi sebagian ulama tertarik memperhatikan, oh larangannya karena usfur kan gitu ya. Lainnya enggak, Pak. Ali bin Abi Thalib, Al-Bara tadi enggak masalah bahannya apapun, warna merah apapun. Nah, tentang tadi Nabi itu bukan maksud Nabi, sahabat merasa senang. Wapi iyo ketika Nabi menggunakan warna merah gitu loh, Pak. Kan dapat pahala, Pak, menyenangkan orang. Iya, Pak. Namanya itu halus surur, membuat orang bahagia. Wah, keren dia. Sindernya itu senang, Pak. Itu membuat orang senang, itu dapat pahala itu. Nah, ketika orang senang itu kan secara psikologis dan bahkan nanti dari unsur kesehatan muncul zat-zat tertentu dalam tubuh, ada imunitas bertambah kan gitu ya. Kita orang bahagia kan gitu. Di situ. Jadi kata-kata keren di situ bukan semakin populer, enggak, tapi sahabat merasa kok pantas banget ya gitu loh, Pak. Kok cakep banget gitu loh. Itu respon sahabat ketika melihat. Enggak ada yang terganggu, sahabat itu malah seneng gitu. Ya, paling enggak komentar 1-2 sahabat tadi itu. Jadi itu saya kira enggak masalah ya. Kemudian lain-lain tadi tentang bahan-bahan itu kesan ulama saja terhadap beberapa hadis, sehingga tadi dikatakan pada yang ke 5-6 atau ya, sehingga mengatakan bahwa yang di dalam itu hanya yang tertutup usfur saja, warna merah yang lain nggak apa-apa kan gitu. Itu sebagian ulama saja, Pak. Tapi kalau kita membaca pendapat yang pertama tadi itu, ada ahli, ada ini, warna merah apapun, bahannya apapun, asal maksudnya itu kalem-kalem saja, tidak dengan maksud tertentu, nggak ada masalah. Dan itu dikasih garis bawah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian digaris bawah oleh Tarjih Muhammadiyah. Jadi asal tetap menjaga kesopanan, ya, kemudian memperhatikan lingkungannya yang kira-kira orang tidak terganggu dengan warna tertentu, saya kira tetap bagus. Tetap kembali kepada kearifan masing-masing, ya, harus ngerti kita sedang berada di mana suasananya, pakai warna apa, itu tetap harus dijaga betul, karena kita tidak ingin membuat orang merasa tidak nyaman, berarti kan, Pak, ya. Nah, jadi tidak bolehnya itu karena macam-macam penyebabnya. Orang menjadi, wah, kok ngono sih warnanya ya, kan gitu, nggak seneng toh. Tadi melihat lalu menjadi tertarik kan, itu kan baru tadi itu juga harus dihindari. Jadi selama ketika kita berbusana itu sopan dan tidak ada masalah dengan lingkungan sana sini, insya Allah aman. Jadi Islam ini saya kira sudah menentukan sesuatu yang sangat fleksibel mengenai warna ini. Ini kalau saya ambil dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kita tetap menghargai adanya hadis yang tadi melarang, ada hadis yang bahkan dicontohkan oleh Nabi. Jadi intinya sangat kondisional lah, sangat kondisional. Tidak semuanya begitu. Baik, begitu Bapak Ibu, saya kira cukup ya. Waktu syuruk sudah bisa kita pakai untuk sholat. Kita mohon kepada Allah semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingannya, dan kalau kita keliru semoga kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita mendapatkan kebenaran semoga kita dikuatkan untuk dapat dan mudah mengamalkannya. Dan kita mohon kepada Allah semoga kita semua dalam keadaan baik-baik, dan sampai nanti pada saatnya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.